Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minca akan bawain alur cerita film berjudul Husband, Wife, and Dear Lover yang dirilis tahun 2022. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bisnismen tajir melintir bernama William. William memiliki seorang anak perempuan bernama Veronica yang saat ini bekerja di perusahaan milik keluarga mereka. Walaupun telah memiliki keluarga yang harmonis dan bisnis yang sukses, manusia emang makhluk hidup yang gak pernah merasa puas. William masih merasa hidupnya kurang bahagia karena belum memiliki seorang cucu. Maka dari itu, akhir-akhir ini William terus mendesak agar Veronica cepat memiliki momongan. Mengingat Veronica juga sudah mulai memasuki usia kepala 3. Namun sayangnya Veronica memiliki pendapat yang berbeda yang dimana dia ingin berfokus kepada karirnya terlebih dahulu. Dia pun berjanji akan memberikan ayahnya cucu di tahun depan. Malam harinya, Veronica pun curhat kepada Jordan suaminya tentang keinginan ayahnya. Jordan pun berjanji akan mewujudkan keinginan mertuanya itu. Tetapi sebelum itu, untuk memuaskan tahun terakhir mereka berdua sebelum jadi orang tua, Jordan memiliki sebuah fantasi bercocok tanam yang cukup ekstrim. Dia pengen mencoba mabar pusreng trio bersama dengan Veronica dan satu wanita lain. Namun Jordan juga tidak memaksa jika Veronica tidak mengizinkannya. That's what I would prefer. I am turning 30 tomorrow. Appeared when I turned the big 3-0. Living on the edge. Keesokan paginya, Veronica pun curhat dengan pelatih gymnya yang bernama Lexi. Setelah mendengar cerita Veronica, Lexi tidak menyalahkan atau menghakimi keinginan Jordan. Namun, Lexi juga mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika Veronica mengizinkan suaminya mencoba trio mabar pusreng. Siapa tahu dengan begitu bisa membuat hubungan pernikahan mereka lebih bergairah lagi. Veronica pun akhirnya setuju dan akan mewujudkan keinginan Jordan sebagai kado ulang tahun. Lexi pun menyarankan agar mencari partner mabar profesional atau orang yang tidak dikenal agar permabaran mereka berjalan dengan lancar. Veronica pun akhirnya mempunyai ide untuk mengajak Lexi aja. Awalnya Lexi ragu karena tidak ingin membuat hubungan mereka berdua menjadi canggung. Namun Veronica meyakinkan Lexi bahwa selain Jordan tidak mengenal Lexi, Veronica juga percaya dengan Lexi. Keesokan harinya, Veronica mengundang Lexi untuk makan malam bersamanya. Selain untuk merayakan ulang tahun Jordan, di sini Veronica juga berniat mengenalkan Lexi kepada Jordan. People would tease me for it. They used to say that I have. But I saw you. Can we please talk about something else? No, actually, I love the human body. Sesampainya di rumah, Veronica mengatakan bahwa dia akan mewujudkan keinginan mabar trio yang Jordan impikan. Mendengar hal itu, Jordan pun tentu saja sangat senang dan bersemangat menantikan permabaran tersebut. What do you mean? Like a word we use. Taffy. Good point. Taffy it is. Oh, maybe we've come this far. I love you too. Di malam berikutnya, Lexi datang ke rumah mereka untuk melaksanakan permabaran pusreng duniawi. Dan tanpa basa-basi berlama-lama lagi, mereka bertiga pun langsung login pusreng legenda ponsel. 2 different color eyes. You've never been this close before. Keesokan paginya, Jordan pun sedikit khawatir saat melihat Veronica yang terlihat murung. Veronica mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia hanya merasa sedikit malu setelah kejadian semalam. Yeah. Siang harinya, Veronica pun nongki bersama sahabatnya yang bernama Jillian. Walaupun sebenarnya Veronica tidak masalah dengan mabar semalam, namun di sisi lain dirinya juga merasa sedikit menyesal. Veronica takut bahwa permabaran trio pusreng tersebut akan membuat hubungan pernikahannya menjadi goyah. Jillian pun berusaha menenangkannya dan menyuruh Veronica untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Veronica, I think you're just being really hard on yourself.
You're right. She's objective. Did you enjoy it? Sayangnya, Veronica terus-menerus kepikiran dan membuatnya menjadi overthinking sendiri. Apalagi saat bertemu Lexi di tempat gym, Veronica pun tidak bisa mengalihkan pikirannya dari permabaran mereka. Lexi pun bertanya kepada Veronica apakah mereka bertiga akan mabar lagi. Karena ternyata si Lexi malah ketagihan. Veronica pun menjawab dengan tegas bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Lexi? Sesampai di rumah, Veronica pun langsung menceritakan kejadian tadi kepada Jordan. Tak lama kemudian, terdengar suara bel yang ternyata itu adalah Lexi. Lexi mengatakan bahwa dia sedang ada urusan di dekat sana. Di sini, Lexi juga ingin mampir untuk makan malam sekaligus meminjam uang sebesar $5.000. Veronica pun menolaknya karena merasa bahwa mereka berdua tidak cukup dekat untuk meminjamkan uang. Lexi pun mengatakan bahwa hubungan mereka berdua lebih dari sekedar teman setelah permabaran kemarin. Mendengar hal itu, Veronica pun marah dan langsung memecat Lexi. It was so unsettling. Professional boundaries first. I invited her. Wheelhouse. I've never come across a psycho. Dad? Are going to be the new face of Ballard Brands. Our next commercial shoot is, That's an Instagram that I don't even personally. modern, still family friendly. I'm just feeling vulnerable. Do you think he'll let me move the brand in a more Fight for us. He will not sway. Trust me, it is. I'm Just imagine how cute your baby. good luck. Great. Did you ever fantasize about running the company? Oh, and I plan to retire even hard. And you know what? Here to kick some butt? Keesokan paginya, Veronica pun terkejut saat melihat Lexi yang tetap datang ke tempat gym. Veronica pun langsung mengusir Lexi dari sana. Lexi yang tidak terima dengan sengaja membuat keributan. Alhasil, manajer gym pun memanggil Veronica dan meminta agar Veronica membayar ganti rugi. Veronica yang tidak terima akhirnya memilih untuk keluar dari gym tersebut. Okay. Can you take care of that for me? Yeah. Can you please? What do you mean disturbing? Well, That's just not true. If anything, she has. Mrs. Ballard Glenn, as you can imagine, the condition that you leave immediately. Just revoke my membership. I don't care. Melihat Veronica yang akan pergi, Lexi kembali menghampirinya. Di sini, Lexi mengancam akan memberitahukan semua orang tentang permabaran mereka jika Veronica tidak memberikannya uang. Veronica pun panik karena jika rahasia gelapnya tersebut sampai tersebar, maka karir dan reputasi perusahaannya akan terancam. First thing to remember is it's not just you. Tried to call her to give her the money. I mean, how did she keep? Keesokan paginya, Veronica kembali mendapatkan surat kaleng dari Lexi yang memintanya untuk segera mengirimkan uang. Bahkan Lexi semakin menjadi-jadi dengan menyamar menjadi wartawan yang ingin mewawancarai Veronica. Yes. Hello. My name is. Thank you. Don't even worry. Of course. Do it, shall we? Absolutely. All right. First, all-American, wholesome, Americana fantasy that never really existed. Hitting a little too close to home. Forget about all this. No need. I obviously didn't mention anything about the three. But you know what's got me most unsettled? Hey! Lexi juga muncul di tempat gym baru Veronica dan terus menerornya. I want all sorts. And I want your pain. It's my word against yours. Tidak sampai di situ saja, beberapa hari kemudian Lexi mengirimkan video permabaran mereka di tengah-tengah meeting yang membuat Veronica panik setengah mati. Veronica pun menjadi semakin tidak nyaman dan takut jika semuanya akan terbongkar. $50,000
What's that? What's going on? You just walked out of... Feel better. And let me know if you can't do the... Dia pun meminta saran kepada Jillian karena tidak tahu harus berbuat apa. Jillian pun akhirnya menyarankan agar Veronica menyewa detektif untuk mencari tahu latar belakang Lexi. Mungkin dengan begitu mereka bisa menemukan sesuatu untuk melawan balik Lexi. I've already Googled the hell out of her. It's like she doesn't exist. Please, because I know you don't want that, but I out there from her past that we can use, not legally, no. Count on anyone else to solve your problems. I'll get your blood money. What's the rush? When was the last time you went to church? Last time that But what does this have to do with anything? And what is it that you want me to confess? Confession would take considerably longer than mine. Let's go to the bank. Oh, that... My phone was recording our little... This is all just a game to you? Sembari menunggu kabar dari detektif, keesokan harinya Veronica memberikan uang tutup mulut sebesar $50.000. Setelah itu, Veronica pun diam-diam mengikuti Lexi. Saat Lexi pergi, Veronica menyelitam masuk ke dalam rumahnya. Namun sayangnya, Veronica tidak menemukan apa-apa di sana. Yang dia temukan hanyalah sebatas album foto jadul yang tersimpan di lemari Lexi. So ultimately, it's our brand's natural spread right outside, so please, eat up. Well done. I do too. It's crazy to think it only took... Conversation with this charming young lady. Lexi. Beberapa hari kemudian, Veronica mengadakan meeting bersama dengan para investornya. Gilanya lagi, di sini Lexi kembali muncul dan meminta uang dalam jumlah yang lebih besar. Jika dalam 2 hari Veronica tidak memberikan uangnya, maka Lexi akan memviralkan video mabar mereka. Dan untuk mendesak Veronica, Lexi juga menculik anjing kesayangannya dan meminta tebusan sebesar $150.000. Karena tidak memiliki uang sebesar itu, Jordan pun akhirnya menyarankan Veronica untuk menjual perhiasan warisan dari neneknya. Why does this all come down to me? It's okay. Say all this gets out. Come on in, sweetheart. Is this a... Everything all right? Fine. It's just a learning curve. Dad, don't worry. I want this. Jordan and I found a beach house. Fly out and take a look at it. But $100,000. Make a substantial salary here. And we really want it. Not going to give you the money. They never really grew up ready for the real world. I'm not upset at you. One option. Going to the police is not an option. Controversies go away. Do you? $100,000. The whole world fall apart. And I'm me. God, give me the strength to bestow your justice upon the wicked. The strength to bestow your justice. Found it in school. This can't be happening. Wait, where are you going? Our car's not. We wait. What's going on? Obviously, I'll call in sick. You know, I don't want to. But the amount's gone up. Well, there's that jewelry from your grandmother.
You sure you want to do this? Sayangnya, meskipun menjual perhiasan tersebut, uangnya juga masih belum cukup. Akhirnya, Veronica memutuskan untuk melaporkan hal itu kepada polisi. Namun sebelum itu, Jordan menyuruh Veronica untuk beristirahat terlebih dahulu. Akhir-akhir ini, Veronica jadi kurang tidur karena memikirkan masalah Lexi. Setelah Veronica cukup istirahat, barulah besok mereka akan pergi ke kantor polisi. Times like these. Although I don't think I could sleep right now. It's true. Nah, bentar, gongnya di sini guys. Malam harinya, Jordan terlihat bertemu dengan Lexi. Ternyata, diam-diam mereka berdua masih sering bertemu untuk mabar pusreng di belakang Veronica. I know. But I had my go around, right? So what better way to shatter? I don't understand why this is. We have to get ready. Come on, we gotta hurry. Keesokan paginya, Veronica pun mendapatkan telepon dari Lexi. Lexi mengatakan bahwa dia telah menyandera ayah Veronica dan Jordan. Jika Veronica ingin mereka berdua selamat, Veronica harus memberikan uang tebusan sebesar $1 juta. Maybe you should go to a yoga If he finds out it's me, then we have to. ketamine we gave him will keep him asleep for hours. Would you just stop with the whispering? You really did want it to go this way the whole time. Actually, it's Sarah Birch. But do you remember when you think what we had was something special? Veronica. Pull you from me. Premarital. Always such a sanctimonious hypocrite. Just so I could go to your fancy school. Asked you. You said no. On God's perfect timing. Veronica pun akhirnya menelpon direksi perusahaannya untuk segera mencairkan uang. Setelah mengurus masalah uang, Veronica pun mencoba mencari tahu tentang Lexi. You have to assume she's not working alone. She can't kidnap. Meeting at a church? There's no one in there that even resembles her. Dengan bantuan Jillian, Veronica pun akhirnya mengetahui identitas Lexi yang sebenarnya. Plot twistnya nih, ternyata Lexi yang bernama asli Sarah ini adalah teman satu SMA Veronica dan Jordan. Semenjak SMA, Lexi telah menyukai Jordan. Namun karena dulu penampilannya cupu, Jordan lebih memilih Veronica dibandingkan Lexi. Tidak sampai di situ saja sakit hati Lexi, beasiswa Lexi juga dicabut semenjak ibunya meninggoy dan tidak lagi bekerja di sekolah milik keluarga Veronica. Maka dari itu, Lexi sangat berambisi untuk membalaskan dendamnya kepada Veronica serta ayahnya yang telah menghancurkan hidupnya. Setelah mendapatkan lokasi Lexi, Veronica pun segera bergegas ke sana. Sayangnya, sesampainya di sana, Veronica menemukan Jordan dalam kondisi sudah berpulang ke dunia anime. Veronica kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan ayahnya yang sedang terikat. Veronica pun berusaha mengalihkan perhatian Lexi dengan membicarakan permabaran mereka. Saat Lexi lengah, Veronica pun mengambil kesempatan untuk melumpuhkan Lexi. You're a terrible kisser. Di akhir film, Veronica dan ayahnya berhasil selamat. Veronica juga berterima kasih kepada Jillian yang telah memanggilkan polisi untuk menyelamatkan dirinya. Dan film pun selesai.
Sungguh film yang penuh plot twist ya guys. Dari yang awalnya cuman ingin mencari bumbu biar pernikahannya makin gurih, malah berujung terjebak dalam permainan bercocok tanam yang membawa petaka. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.